Shalom sahabat Ruiman yang dikasihi Tuhan. Kembali berjumpa dalam program Renungan Mingguan dari Ruhiman Ministry. Masih membahas pro kontra vaksin dan memasuki minggu ketiga. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema vaksin, bentuk ketaatan kepada Tuhan, yang didasari dari kitab Ayub pasal yang kelima ayat yang ke-8. Kita akan sama-sama melihat Ayub pasal yang kelima ayat yang ke-8, dan saya bacakan untuk kita semua. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Sahabat Ruiman yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya semua orang pasti merasakan dampak dari pandemi COVID ini. Dan pemerintah dengan berbagai upaya membantu masyarakat untuk dapat menghadapi musibah ini, bahkan hingga hari ini. Mulai dari pemberlakuan pembatasan keluar masuk wilayah, bantuan sosial baik berupa uang tunai maupun bahan sembako dengan berbagai sebutan seperti BLT dan sebagainya. Baik pemberlakuan jam operasional rumah makan, mal dan sebagainya, baik pemberlakuan kerja shifting dengan 50% kehadiran karyawan dalam satu gedung. Bahkan yang paling fenomenal saat ini adalah pemberian vaksin. Dan pemberian vaksin ini sampai saat ini masih saja dibicarakan mengenai kelebihan dan kelemahan, baik dalam pelaksanaannya maupun kegunaan vaksin itu sendiri. Dengan berbagai macam merek, dengan berbagai macam nama vaksin, pemerintah diserang oleh berbagai sudut dari kalangan masyarakat atas maupun masyarakat bawah mengenai kegunaan vaksin tersebut. Dan tidak dapat dipungkiri pula bahwa masih saja ada berita yang menyatakan setelah vaksin tubuhnya semakin lemah. Bahkan ada juga yang meninggal setelah vaksin. Apakah benar hal itu terjadi? Apakah memang karena vaksin atau bukan? Dalam hal ini, renungan kali ini kita tidak mendalami kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah. Namun renungan kali ini saya mengajak sahabat Ruiman untuk melihat sikap Ayub yang tatkala ia sedang mengalami penderitaan, saat ia mengalami kesulitan. Dalam kisah sebelumnya kita melihat bagaimana Elifas, sahabat Ayub, datang kepada Ayub ketika Ayub mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, ketika Ayub sedang mengalami pergumulan, ketika Ayub sedang mengalami masalah. Elifas datang kepada Ayub dan mengingatkan sahabatnya itu bahwa Allah adalah Bapa yang baik, bahwa Allah adalah Bapa yang selalu membimbing anak-anaknya. Mari kita lihat di ayat yang ke-6. Dikatakan demikian, ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, dan ayat yang ke-8. Karena bukan dari debu terbit bencana, dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan bagi dirinya, seperti bunga api bergejolak tinggi. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Inilah yang dilakukan Elifas kepada Ayub pada saat Ayub mengalami keterpurukan. Bagaimana umumnya iman seseorang menjadi lemah tatkala mengalami keterpurukan, dan Elifas sadar betul bahwa Ayub sedang mengalami keterpurukan yang begitu dalam karena peristiwa demi peristiwa dialami Ayub. Kalau kita lihat dari pasal 1 bagaimana Allah mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Seketika harta bendanya habis, seketika kesehatannya terganggu, seketika semua yang dimilikinya lenyap. Dan itulah yang dialami oleh Ayub. Dan sahabat Ruiman yang dikasihi Tuhan, isi nasihat Ayub tentu tidak salah.
Ya, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13 saya bacakan untuk kita semua. Dikatakan begini. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, yang dimaksud adalah Tuhan, dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Ayat yang ke-10, ia memberi hujan ke atas muka bumi dan menjatuhkan air ke atas ladang. Ayat yang ke-11, ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi dan orang yang berduka cita mendapat pertolongan yang kuat. Ayat yang ke-12, ia menggagalkan rancangan orang cerdik sehingga usaha tangan mereka tidak berhasil. Ayat yang ke-13, ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya sendiri sehingga rancangan orang yang belat-belit digagalkan. Mari kita lihat ucapan nasihat yang diberikan Elifas kepada Ayub. Ia mengingatkan akan janji pemulihan dari Allah bagi orang-orang yang sedang mengalami pergumulan. Setiap orang yang sedang mengalami pergumulan tentu butuh dukungan, butuh diingatkan, butuh dikuatkan dan sebagainya, bukan? Dan nasihat Elifas kepada Ayub sampai saat ini banyak ditafsirkan oleh beberapa ahli kitab bahwa nasihatnya kebablasan, sehingga terkesan menggurui, bahkan terkesan menghakimi. Karena kalau kita lihat di dalam ayat yang Ayub pasal yang ke-6, di sana judul perikopnya adalah Ayub kecewa terhadap sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan tentunya mengasihi Tuhan, sahabat Ruhiman dimanapun Anda berada, terlepas dari benar tidaknya tafsiran mengenai hal itu, renungan kali ini menyoroti pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Dari ayat ini ada dua hal Bapak Ibu yang saya soroti. Pertama, aku akan mencari Allah. Dan yang kedua adalah aku akan mengadukan perkaraku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaan untuk kita semua. Pertanyaan besar untuk kita semua. Sudahkah kita mencari Allah? Ataukah di saat kita mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, mengalami masalah, mengalami pergumulan, baru kita mencari Allah? Apakah pertanyaan yang saya lontarkan juga terkesan menghakimi Bapak Ibu? Sahabat Ruhiman yang dikasihi Tuhan, sangat sulit saat ini menghindar dari pandemi. Dan pandemi kali ini semakin mengganas. Gelombang kedua dari COVID ini semakin parah Bapak Ibu. Kalau kita baca di koran-koran, kita baca di berita-berita online, rumah sakit di mana-mana penuh. Tidak sedikit orang yang terpapar COVID dan lebih memilih isolasi mandiri di rumah karena tidak memadainya ruangan isolasi di rumah sakit. Ya, itu pun kalau rumah kita bisa dijadikan tempat isolasi mandiri bagi kita. Bagaimana bila tidak? Belum lagi keuangan yang semakin sulit. Masih susah mencari kerja. Dagangan juga mungkin jadi sepi pembeli. Pembayaran debitur yang mandek dan membawa perputaran uang untuk usaha jadi tidak menentu. Serta saya rasa pergumulan-pergumulan lainnya mulai bermunculan dan menghinggapi kehidupan kita. Ketika kita mengalami hal itu, sudahkah kita mencari Allah? Apakah ketika kita mencari Allah, kemudian kita memaki Allah, kita kecewa sama Allah, kita protes sama Allah karena tidak terima kondisi yang sedang kita alami saat ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah realita yang dihadapi akhir-akhir ini. Namun kita mau belajar di dalam renungan minggu ini.
Mari kita selalu berusaha mencari Allah. Mari kita selalu berusaha mencari wajahnya. Dan bahkan tanpa mencari pun Allah sudah ada bersama kita. Karena Dia adalah Allah yang Immanuel, Bapak Ibu. Namun maksud mencari di sini adalah, sudahkah kita mengingat Allah? Sudahkah kita membutuhkan Allah? Sudahkah kita mengandalkan Allah? Terlebih dalam kondisi seperti ini. Sudahkah kita mengadukan perkara kita kepada Dia? Sudahkah kita mengadukan setiap hal yang kita rasakan? Sudahkah kita mengadukan semua yang kita alami hari-hari ini? Sudahkah kita curhat sama Allah? Ini yang menjadi pergumulan untuk kita dan menjadi renungan bagi setiap kita, Bapak Ibu. Ketika saya ceritakan pergumulan saya, kesulitan saya, penderitaan saya kepada sahabat saya, itu artinya saya percaya bahwa sahabat saya dapat menolong kesulitan saya. Atau paling tidak, sahabat saya telah meringankan beban psikologi saya untuk mau mendengarkan keluh kesah saya. Terlebih Bapa kita yang di surga. Mari percayakan pergumulan kita pada Tuhan. Adukan pergumulan kita pada Tuhan. Mari kita curhat pada Tuhan. Dan saya teringat di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 berkata begini. Marilah kepadaku. Perhatikan baik, ini perkataan Tuhan untuk kita semua. Dan hari ini kita mau merenungkan perkataan Tuhan ini. Di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sekali lagi saya sampaikan perkataan Tuhan Yesus untuk kita semua. Dan mari kita renungkan hari ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itulah janji Tuhan buat setiap kita yang percaya kepada Dia. Buat setiap kita yang datang untuk curhat kepada Dia. Buat setiap kita yang datang membawa hati kita kepada Tuhan. Sahabat beriman yang dikasihi Tuhan, ketaatan Ayub pada Allah menjadi dasar bagi tema renungan pada minggu ini. Sekalipun perkataan itu adalah perkataan Elifas kepada Ayub. Namun bagaimana kita melihat di dalam akhir perjalanan Ayub? Ketaatan imannya membawa ia menang dari penderitaan. Ketaatan imannya membawa dia menang dari sakitnya. Bukan karena kuat gagahnya, tetapi karena pertolongan Tuhan. Ketika ia menceritakan keluh kesahnya kepada Allah, ketika ia menceritakan pergumulannya kepada Allah, ketika ia menceritakan apa yang ia alami kepada Allah, Allah memberikan kekuatan baginya. Allah memberikan jalan keluar baginya. Allah memberikan kemenangan baginya. Saya yakin dan percaya Allah juga akan berbuat sama kepada kita yang datang kepada Tuhan. Ketaatan Ayub pada Allah mengajarkan kita untuk kita setia mengikuti regulasi pemerintah. Dalam hal ini bersedia untuk divaksin, dan itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Karena vaksin adalah bentuk ketaatan kepada Tuhan melalui ketaatan kita pada pemerintah. Kerjakanlah itu, ceritakanlah pergumulanmu kepada Tuhan, dan percayalah Ia akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Kita tidak akan pernah tahu sampai kapan pandemi ini berlangsung. Kita tidak akan pernah tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Kita tidak akan pernah tahu hari-hari kita ke depan seperti apa. Tetapi yang kita tahu, ketika kita datang pada Tuhan, Tuhan memberikan kelegaan buat kita. Mari kita mau belajar seperti Ayub. Ayub taat kepada Tuhan. Sekalipun ia mengalami penderitaan, sekalipun ia mengalami pergumulan, sekalipun ia mengalami sakit penyakit, Ayub tidak pernah menyalahkan Tuhan. Ayub tidak pernah marah kepada Tuhan. Ayub menerimanya dengan sukacita karena ia tahu masa depan yang Tuhan berikan adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Dan minggu ini kita mau belajar dari ketaatan Ayub. Ketika kita berada di negeri Indonesia, kita mau tunduk pada regulasi pemerintah. Untuk kita mau bersedia divaksin. Dan itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Dan percayalah, Tuhan akan bertindak buat kehidupan kita. Tuhan berdaulat atas hidup kita. Sahabat Riman yang dikasihi Tuhan, kiranya kita terus dimampukan Tuhan untuk tetap taat akan regulasi pemerintah. Dan yakinlah bahwa apa yang telah direncanakan pemerintah atas seizin Tuhan. Dia punya rencana yang indah atas hidup saya dan hidup sahabat Ruhiman. Tetap berdoa, tetap jaga protokol kesehatan, tetap waspada karena pandemi ini masih ada. Tetapi Tuhan selalu menyertai kita. Sahabat Ruhiman yang dikasihi Tuhan, inilah akhir dari renungan minggu ini. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan mengasihi Indonesia. Amin.